Ini 10.000 uang harum, cantik, seperti baru disetrika, ya kan? Nah, ini cukup bernilai, bagus dan luar biasa, menarik, gitu ya? Nah, saya simpan dulu. Ini juga uang berapa? Nampak ya? Nampak 10.000. Tapi agak kumal, kotor. Bau apa ini coba? Bau apa? Entah bau apa ini, pokoknya bau ini. Bau ini. Ya, pokoknya dia membuktikan bahwa ini bau lah. Bagus ini. Tapi sama juga 10.000. Sekarang ini sudah berbau, tapi memiliki 10.000 nilai. Nah, sekarang kalau saya kasih ini kepada adik-adik, mau nggak? Siapa yang mau? Tunjuk tangan yang pertama. Oke, dia yang pertama saya kasih. Samamu ini ya. Nah, terimalah senang hati dari sponsor kami. Ini sekarang 10.000 juga. Tidak ada beda. Kalau saya beri kepada adik-adik, adakah yang mau menerima ini? Ada juga ya. Nah, saya tanya, sebelum saudara menerima ini, kenapa saudara, saya sudah bilang tadi ini kotor, bau apa tadi? Bau. Yang bau itulah, bau sekali. Ya kan? Kumal juga. Nggak mungkin di kantong ini. Tapi kenapa adik justru mau tunjuk tangan yang pertama menerima ini? Karena nilainya sama-sama, itu masih laku juga. Oke. Bertepuk tangan dulu. Karena dia berhasil juga, maka izinkan saya memberikan uang yang bau ini, tapi masih bernilai, kepada adik namanya siapa? Moriono. Silakan. Terimalah senang hati dari sponsor kami. Nanti kalau kau mau gunakan, mau belikan, itu bagaimana caranya? Kau semprot, kau apa? Kau bersihkan? Coba. Gimana? Kau blender? Nggak mungkin blender. Coba. Ya oke, bagus. Ya adik-adik sekalian, inilah sikap untuk membersihkannya. Karena sangat bernilai, itu bisa menjadi alat untuk menukar, memiliki barang berharga juga. Maka dia akan berusaha menyuci tadi ya, mensetrika, membersihkan, menjemur. Itu ya? Setuju dengan itu? Setuju. Adik-adik sekalian, sebelum saya menghubungkan dengan teks apa judul kita ini, coba ya, saya akan masuk ke penjelasan sekilas ya. Nah, ini nanti oke. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Nanti sesi kedua saya akan memberikan ilustrasi tentang tanaman. Ya. Hari ini, saat ini saya memberikan ilustrasi tentang uang. Sekali lagi, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Adik-adikku yang kekasih, sebenarnya manusia ini, kita ini semua adalah harta kesayangan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan. Saudara, aku sama-sama ciptaan Tuhan. Teramat berharga bagi Tuhan. Tuhan menciptakan manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dia tempatkan di Taman Eden. Tahu apa yang terjadi di Taman Eden? Tahu apa? Silakan. Salah juga nggak apa-apa. Yang terjadi di Taman Eden yaitu adanya iblis di dalam pohon, dan yang iblis memberikan buah yang beracun kepada Hawa untuk diberikan kepada Adam. Oke. Lihat,
Sekarang manusia jadi dua. Tadi manusia ciptaan Allah, Adam pertama kita sebut. Tetapi setelah dia terpengaruh ditempatkan di Taman Eden, ya, terpengaruh rayuan gombal oleh iblis, dipengaruhi juga oleh Hawa. Hawa juga mempengaruhi Adam. Sehingga mereka dihukum dan diusir dari tempat yang indah, Taman Eden. Inilah manusia dua, Adam yang kedua. Sekarang dua. Adam yang pertama ciptaan Allah, kesayangan Allah, tapi setelah ditempatkan di Eden, dia terpengaruh, tergoda oleh rayuan gombal, janji-janji juga dihabisi, sehingga dia diusir. Kenapa engkau memakan buah itu? Sekarang terkutuklah engkau. Jadi usir, inilah Adam yang kedua, manusia yang kedua. Saudara tahu bahwa kita sekarang warisan atau keturunan siapa? Adam yang kedua. Ini dia. Jadi sekarang manusia penuh dengan dosa karena diwarisi dari Adam yang kedua. Gitu ya? Jelas itu ya? Nah, kita akan telisik sejarah sekilas. Itulah manusia. Mula pertama Allah jadikan bumi ini, langit dan laut, surya dan bintang dan segalanya. Hari ke-6 dijadikan manusia, ditempatkan di Taman Eden. Setelah di Taman Eden jadi berdosa, rayuan gombal oleh iblis, jadi manusia kedua. Sekarang inheritance. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa karena dosa warisan. Jadi Anda berdosa, dosa warisan dari orang tua, saya juga berdosa, sama-sama berdosa. Tapi untung Tuhan kita maha baik. Ya. Dia diutus dari surga, Yesus Kristus, sampai mati tersalib, menebus manusia kedua, supaya sama-sama bersih seperti dia. Nah itu tadi dua uang, lihat, hubungkan ya. Hubungkan. Sebenarnya kita nggak berlaku lagi. Nggak ada lagi gunanya. Karena juga melawan Allah. Ya. Lari dari perintah Allah. Lari dari janji Allah. Ya. Tergoda oleh dosa. Rayuan gombal oleh dosa iblis. Tergoda. Terpengaruh. Tapi untung Allah kita. Hingga tetes darah penghabisan. Dia basuh manusia berdosa. Uang yang tidak bernilai. Uang yang kotor. Tadi saudara kita bistuk deh, barmu bistuk gitu. More. Kayak si bistuk, ada kawanku kayak si bistuk. Moren tadi bilang, aku butuh ini. Aku tahu ini masih bernilai. Aku tahu ini cukup berharga. Ya, ini amat berharga bagiku. Terus apa tindakanmu kalau itu nanti berharga? Aku cuci dia, aku jemur dia, dan aku pakai dia. Saudara, seperti itulah manusia ini. Manusia teramat kotor. Ya, manusia tidak berlaku lagi karena dosa, melawan janji dan perintah Tuhan, tetapi Tuhan tidak sampai hati. Bukan karena kekuatan Adam dan Hawa, bukan karena kelehayan Adam dan Hawa, tapi dia dikasihi oleh Tuhan. Dengan tetesan darah penghabisan, dia jemur uang, dia basuh kita, dosa-dosa kita, sehingga kita masih terpakai. Oleh sebab itu saudara-saudara, walau kita berdosa, Tuhan teramat mengasihi saudara, mengasihi kita semua, mengasihi para pemuda-pemudi. Nah, kita diubah. Lihat ya,
Jadi kita diubah. Nah, tadi uang yang buruk ya. Demikian manusia ciptaan Allah setelah ditempatkan di Taman Eden tergoda oleh iblis melawan Allah jadi buruk berdosa. Mulai saat itu semua manusia berdosa, dosa diwarisi hingga saat ini, dosa warisan. Kristus mengasihi. Saudara, Kristus menyayangi sama seperti uang buruk berharga, bernilai, masih bisa digunakan. Demikian Kristus mengambil manusia jadi ciptaan baru. Itu dia. Itu sebabnya saya berikan uang itu, gunakanlah dengan baik. Tapi sebaik saudara-saudara melihat uang yang buruk, ingatlah bahwa kita juga manusia buruk, tetapi masih amat berharga bagi Tuhan. Tuhan masih menggunakan kita. Saudara-saudara, adik-adikku sekalian, para rena, para guru malua, ingat bahwa engkau masih dikasihi oleh Tuhan. Dibasuh sudah, darah Kristus yang menetes hingga tetes penghabisan. Lihat sampai darah penghabisan. Ya. Detik-detik kematian membasuh kita sehingga kita menjadi manusia yang sempurna seperti Dia. Lihat, apalah kita sehingga Dia mengasihi kita? Apalah kita sehingga Dia mengasihi kita? Sekali lagi, bukan karena kehebatan kita, kuat kita, tapi hanya belas kasihan. Coba kita periksa, saudara. Nah, setelah itu ternyata adik-adik sekalian, tubuh kita digunakannya jadi baik. 1 Korintus 3:16, your body is the temple of the Holy Spirit. Tahu artinya? Tahu nggak artinya itu? Saya juga nggak tahu entah apa itu. Tetapi your body, tubuhmu is the temple, baitku oleh the Holy Spirit. Dan rohku ada di dalam engkau. Jadi adikku siapa namanya? Leri, engkau sudah jadi bait Allah. Kalau kau baca 1 Korintus 3:16, your body is the temple of the Holy Spirit. Sekarang tubuhmu bait Allah. Udah dibaptis? Siapa yang baptis? Pendeta. Bukan pendeta resort? Siapa itu dulu? Lupa. Bah, masa pendetanya lupa. Kau siapa yang baptismu? Gak tahu juga. Oh, karena gak kenal ya, karena masih anak-anak ya. Oh, bisa juga. Tahu siapa? Gracia. Gracia yang membaptismu. Bukan. Oh, namaku Gracia. Oh, yang baptis siapa lu? Gak tahu. Berarti ada yang tahu siapa yang membaptis dia? Ada yang ingat? Oh, pasti ya, karena dia masih anak-anak ya. Nah, berarti nggak ada baptisan dewasa. Coba, pernah lihat orang dibaptis? Gimana kata pendeta? Ali Gracia. Coba bami jo, hera padita majo toko. Ho, betul ingat tor be hidup padita. Tapi seperti ini. Gracia, mana tadi Gracia? Ali Gracia, seperti itu ya. Masih terasa hari itu? Enggak terasa waktu dibaptis ya. Nah, tapi gini, Ale Gracia Hudi di Maho di Bagasan Gorde Bata Ama anaknya Tuhan Yesus Kristus dohot ton di Porbadia. Saudara tahu, your body is the temple of the Holy Spirit. Ton di Porbadia, Holy Spirit. Hudi di Maho di Bagasan Gorde Bata Ama anak dohot di Porbadia. Setelah pendeta mengatakan dibaptislah engkau dengan Roh Kudus, maka tubuhmu hinggap Roh Kudus. Itu jadi barang siapa yang sudah memiliki nama, ingat saat engkau juga dibaptis, tubuhmu adalah bait Allah. Your body is the temple. 1 Korintus 13:16, tubuhmu, tubuh kita jadi baitnya. Jadi semua orang tubuhnya adalah bait Allah. Sekarang Roh Allah hinggap di dalam engkau. Dah? Hinggap di dalam engkau. Semua kita dihinggapi oleh Roh Kudus. Dah? Nah, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau bersembunyi, di balik kolong atau di balik apa sekalipun, itu tidak akan bisa tersembunyi. Lihat, nah itu dia, jangan main-main. Kemana juga engkau pergi, ini tubuhmu udah. Tahu, sadar nggak ini? Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan menggunakan engkau, menghuni engkau
kemana juga ini ya. Ini buktinya. Ya. Jadi waktu penciptaan dicipta manusia kan dari debu tanah kan, tahu kan? Allah mengambil segenggam tanah dan dia menghembuskan. Gabe martodi nama ngulu. Lihat, jadi roh itu roh hidup. Itu yang mendorong engkau. Kenapa Anda tidak pernah mencuri? Bahasa ada kau menako. Menako doh? Daun kan? Bahasa. Tahu nggak? Tidak baik. Ya karena tidak baik. Tahu siapa yang mengucapkan tidak baik di hatimu? Itu adalah panggoran itu di Purbadia. Itu buah roh. Galatia 5 ayat 20. Itulah buah roh yang berbicara, mengajari engkau. Itu hari minggu yang lalu kita sudah mendengarkan dari Pak Pendeta. Peranan Roh Kudus. Jadi lihat ini. Dulu ada kapal layar ya. Sekarang adik-adik tidak mengerti apa kapal layar. Udah ya? Pernah tahu nggak kapal layar? Songon solu di tengah tao, name oleol di ulu-ulu salogoi, gitu ya? Sumatu sido ngoluki si ganupari, ditiki sohutada dopetuhani. Itu satu solu. Solu yang kedua, hatop marlojong do soluku tulabuan nasona. Kan solu itu, solu kedua. Tapi adik-adik tahu nggak ini? Dulu solu itu ada layar. Tanpa didayung juga dia bisa terdorong. Ya, siapa yang mendorong itu? Angin. Israel dulu, orang-orang Israel mengatakan bahwa angin adalah roh, bentuk roh. Mengulus songona lugu, to di Purbadia, gitu ya. Nah, jadi angin yang bisa mendorong hingga sampai di tujuan, solu sampai di tujuan adalah peranan daripada angin. Itu ya. Itu dia peranan Roh Kudus di hatimu. Jadi kalau sudah ada di hatimu, engkau akan didorong. Makanya tadi kau nggak pernah mencuri. Nggak pernah melawan orang tua. Nggak pernah kan? Oh, mengasihi dong kan? Mana ada kalian ini orang-orang baik. Saya lihat sudah wajah kalian, wajah pengasih kan? Mana ada di sini orang yang melawan? Itu karena apa? Bisikan Roh Kudus. Tetapi sekali saudara melawan, berarti roh itu terbang dari hatimu. Lihat ini. Sekarang saya tanya. Adakah saudara yang sudah terbang roh yang ada di hatinya? Ngama dua, ngahabang beto di syako. Ngama dua? Molo saya malo itu. Molo saya marjati yo. Molo saya lomolomom. Mana koyo. Ngahabang beto di syako. Nah sekarang ini waktunya untuk meminta kembali supaya Tuhan kembalikan roh. Itu ya? Udah ngiri puho. Jangan kira adik-adikku sekalian, dangarong, dau, mertabuniau, ilamario, dang ibereng. Siapa bilang? Di hatimu sudah. Lihat, itu satu pertama. Imago Dei deh. Tahu nggak ini? Apa artinya imago Dei? Segambar, sewajah dengan Allah. Form mukamu yang cantik ini, itu gambaran Allah. Form wajahmu yang tampan ini, gambaran Allah. Form wajahmu yang jelek ini, itu wajah Allah. Jadi jangan satu orang pun, ingat ya, jangan satu orang pun mencaci maki orang karena wajah mereka adalah wajah Allah. Imago Dei, gitu ya. Bayangkan, berakar, bertumbuh, berbuah. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Itu sebabnya adik-adik sekalian, roh, namanya aja Roh Kudus. Kalau perangai kita tidak kudus, berarti itu roh jahat. Terimalah roh jahat. Kalau saudara menerima roh jahat, berbuat kejahatanlah sesuka hatimu. Nah, jadi para Yesus juga kadongamon. Berju dong? Mana? Berju. Berju di mana? Oh, berju dong? Berju dong? Dong. Lihat tadi ada sekalian ya. Ingat. Mumpung kita masih ada waktu parasian.
Layang-layang yang ku sayang, layang-layang benang panjang, jauh tinggi melayang, melayang. Tahu nggak layang-layang? Pernah berenang layang? Lihatnya. Jadi kalau layang-layang, kan, kalau semakin dia jauh, kalau ada ekor sama tangan, dia akan melanggang lenggong. Topan apa sekalipun, dia akan bersenang hati. Kenapa dia mampu bersenang hati? Karena layang-layang ada teraju terikat dengan pemilik layang-layang. Dia pegang layang-layang. Dia ulur layang-layang. Artinya apa, saudaraku? Kalau diulur, dia akan semakin bersenang-senang. Ini adalah waktu parasian. Jadi saudara, kita masih diulur waktu oleh Tuhan. Ya, diulur waktu. Akan tiba waktunya bahwa kita akan mengakhiri dunia ini. Akan tiba waktunya. Kita tidak memiliki pemahaman tentang waktu. Hanya Tuhan yang pemilik waktu. Tapi jangan sia-siakan waktumu. Pacu terus kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Lihat. Jadi jangan katakan jelek kepada orang lain sebab itu adalah wajah Tuhan, ya. Wah, yang jelek nejo, parekel nejo. Igung tapi kejang, apalagi pon nak, jangan seperti itu, ya. Nggak bisa caci maki, nggak bisa. Ingat bahwa dalam Kejadian 1:26 Imago Dei itu adalah wajah Tuhan kita. Jadi panggillah kawan-kawanmu, cantik, kau adalah wajah Tuhan. Tampan, kau adalah wajah Tuhan. Seperti itu, ya. Ya, jangan sembarangan mengatakan sesuatu kepada. Ini lihat, kita hanya berbeda sedikit dengan Tuhan. Mazmur 8. Kalau kau baca tentang penciptaan, apa lautik doha surungat ni dibata siak kita. Berarti kita hampir sama dengan Tuhan karena segambar dengan Tuhan. Lagi lidah kita juga adalah lidah seorang murid. Lidah seorang murid, tahu nggak murid? Murid bahasa Inggrisnya apa? Disciple, ya. Benar? Disciple akar katanya disiplin. Jadi lidah seorang murid, lidah, jadi tang, disciple tang, adalah lidah yang berdisiplin. Jadi pakai madilatai, dilami, gabe dilana, mardisiplin. Nang sembarangan, dipakai olo, ingat-ingat, porngis. 5. Tauratnya, jadi tidak hanya tertulis lagi dalam loh batu, ya. Titah 1 sampai 5, titah 6 sampai 10 di loh batu waktu Musa, sekarang sudah pindah. Dia tertulis di dalam hatimu. Jadi hatimu juga, levermu, hatimu ini, hatimu, ya, semua hati kita tertulis sudah Taurat Tuhan. Ini baca Yeremia 31 sampai 34. Aku sudah memberikan teladan bagimu. Oleh sebab itu aku inginkan supaya kau juga meneladani aku. Yohanes 13:15. Sudah? Lihatlah. Tadi manusia yang 1, manusia yang 2 dipengaruhi oleh dosa. Ya kan? Digombal oleh dosa. Jadi manusia yang berdosa Adam kedua, Tuhan tebus. Dan dia juga lengkapi dengan baitnya, lengkapi dengan rohnya, Tauratnya, dilengkapi dengan segala sesuatu sehingga kita disetrika dengan apa? Darahnya, diburi oleh darahnya, dibasuh oleh darahnya, sehingga kita bersih. Uang kita juga semakin bisa kita gunakan. Nah, sekarang apa yang mau diharapkan? Yang diharapkan berakar, bertumbuh, berbuah dalam dia. Seperti itu, ya. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam dia. Benih yang berakar, bertumbuh hingga berbuah dalam tanah, tinggal di dalam dia, hidup di dalam dia. Kalau ibaratkan Tuhan itu adalah tanah, jadi benih yang dimasukkan ke tanah, dia akan memulai kehidupan. Dia akan berkecambah, ya, bertumbuh, berakar, berdaun,
berbuah. Medianya adalah tanah. Nanti kita akan lebih lengkap ya. Nah sekarang adik-adik sekalian, coba di manakah kita sekarang berada? Di dunia, di tempat ini, di Indonesia, di Tomuan, sekitarnya, di Siantar, di sanalah kita berada. Tapi saya mau mengutip bahwa kita berada di dunia era canggih, era internetisasi. Jadi ada revolusi industri 4.0 ya. Nah, jadi revolusi industri ditandai dengan internetisasi, komputer, Facebook, WA, Instagram, Twitter. Nah sekarang, saya mau supaya kita mendiskusikan, siapa bawa apa handphone? Ada nggak handphone? Coba. Di mana kalian bikin? Di kamar. Nah oke. Kenapa di kamar? Enggak? Nah oke. Nah sekarang bahaya. Saya mau, kenapa? Siapa yang bilang itu? Pak Pendeta? Nah sekarang saya mau tanya. Apa bahayanya daripada revolusi industri? Apa dampak negatif? Satu. Apa dampak positif dari industrialisasi? Dari revolusi industri? Tadi ditandai dengan handphone. Saya mau coba. Kita akan diskusikan. Saya coba tanya, apa dampak buruk dari handphone? Satu. Sini ya? Oke. Coba catat sebentar, saya akan kasih waktu 5 menit. Apa dampak buruk dari handphone? Di sini. Apa dampak positif daripada handphone? Karena adik-adik sudah punya 1, 2, 3 handphone. Setiap orang punya 3 handphone. Ya kan? Handphone mau 3? Dulu kan? Satu. Nah, karena saking pentingnya, nah coba, apa dampak artinya pengaruh? Apa dampak negatif? Siak kemponi, buasa dakingan pola isipani. Ahado dampak na positif sian handphone coba. Berakar, bertumbuh, berbuah. Sekarang kita berada di tengah era internetisasi. Semua orang punya handphone. Ya kan? Tapi hati-hati. Ini akan boleh menjadi kutuk. Tapi di suatu sisi ini boleh jadi berkat. Nah, apa dampak plus, apa dampak minus? Ayo. Siapa yang bisa? Ini dampak negatif, dampak positif. Kita akan coba lihat. Ahado hira-hira, apa sebenarnya yang kita lihat? Sekarang kita harus paham bahwa memang era revolusi industri 4.0 ditandai dengan internetisasi, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, komputer, internet, dan lain sebagainya, boleh menjadi sebuah berkat. Tapi jangan salah, satu sisi juga dia akan menjadi laknat dan kutuk. Sekarang kita mau periksa, karena kita sudah gunakan, sekarang handphone kita ditahan, apa sih artinya? Kenapa ini menjadi sumber berkat atau menjadi laknat dan kutuk? Siapa? Silakan. Menjadi dampak negatif. Ya, semetong. Saya bikin. Mana son? Saya begak. Ya, biar direkam. Tuh. Shalom semuanya. Ya. Ini aku akan membacakan pendapat kami dari dampak buruk dari penggunaan kita handphone. Banyak orang yang menyalahkan guna HP seperti menonton film atau video yang tidak benar,
Banyak orang juga yang bermalas-malasan dalam kegiatannya, dalam artian bekerjanya tidak dengan sungguh-sungguh. Banyak orang juga yang menggunakan HP saat beribadah, bukannya mendengarkan khotbah dengan baik, mereka malah menggunakan HP mereka untuk bermain dengan kesenangan mereka sendiri. HP juga merugikan banyak orang dalam kegiatan ekonomi seperti menggunakan judi online. HP juga merusak dalam tubuh kita seperti otak dan juga mata kita. Terima kasih. Ya. Bagus, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang nambah dampak negatif? Coba, ada yang lain? Masih banyak ya, coba. Ini deh, biar di... Shalom. Halo. Ini pendapatku dari dampak buruk dari gadget. Dampak buruk dari gadget adalah membuat kita masuk ke dalam dunia maya kita sendiri, seperti kecanduan bermain game, bersosial media, sehingga kita lupa dengan pekerjaan kita sendiri atau menunda-nunda pekerjaan. Oh, lupa dengan pekerjaan sendiri dan menunda pekerjaan. Nah, ya, nambah ya. Ada lagi? Dari kalian? Sian lagi. Masih ada? Komentik? Nambah. Saya akan menjelaskan apa dampak buruk atau dampak negatif dari penggunaan handphone. Manusia tidak tahu apa artinya perubahan zaman, yang dimana manusia tidak bisa mengendalikannya diri sendiri seperti kepada handphone, karena manusia akan bergantung kepada handphone dan menjadikan handphone sebagai alat utama di kehidupannya sehari-hari dan menjadikan juga sebagai Tuhannya. Dan juga manusia selalu menggunakan handphone untuk berbuat hal yang tidak baik. Karena berkembangnya zaman, akan ada hal yang lebih baru dari handphone. Jadi manusia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk perkembangan zaman. Bagus, mantap. Ya. Itu ya, dampak. Ada lagi? Ada yang suka mengutarakan pikirannya? Cukup? Cukup ya? Oke, itu dampak negatif ya. Tadi nambahnya, terkadang gadget handphone menjadi Tuhan ya, yang dipertuhan. Karena apa? Gadget memang memiliki artificial intelligence. Artificial intelligence, kemampuan apa? Berpikir apa dan lain sebagainya. Seperti dia melebihi manusia. Karena dia melebihi manusia sehingga banyak orang mempertuhan. Tahu nggak, sekarang di Jerman yang khotbah nggak pendeta lagi, tapi robot udah. Jadi nggak ada pendeta-pendeta, pokoknya robot ditayangkan di situ, mereka mendengarkan robot, karena robot sudah mampu mengimbangi pola pikir manusia, artificial intelligence. Itu ya. Nah, persoalan sekarang karena pendeta bukan robot. Pendeta adalah imam. Robot bukan imam. Yang diberikan tugas imam adalah manusia. Itu dia tadi bedanya. Jadi benar apa yang dikatakan Jeffrey ya? John Roy ya, Bang. John Roy. Benar apa yang dikatakan John Roy. Kadang manusia mempertuhan. The end justify the mean ya. Mempertuhan atau memperbuat sesuka hati tentang handphonenya. Jelas ya? Nah, bagus, terima kasih. Ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Di satu sisi akan menjadi berkat. Silakan. Kita akan lihat dampak plus dari gadget. Siapa dek? Ya, silakan. Minar. Minar dong? Laura, Bang. Laura. Oh. Laura. Minar Laura kan? Dam? Laura Minar. Oke. Yang saya dapat di sini ada 3. Yang pertama itu mempermudah dan mempersingkat segala pekerjaan dan menjadikan efisiensi waktu karena pekerjaan lebih instan, seperti belajar dan bekerja. Yang kedua, memperluas pengetahuan karena sekarang ilmu bisa lebih mudah diakses dari internet. Yang ketiga itu dapat dibuat menjadi alat memuji dan menyembah Tuhan, di mana sekarang itu banyak kita temuin seperti ibadah
online atau komunitas-komunitas rohani yang bisa diakses di internet. Bagus. Ya, mantap. Ada lagi? Ya, silakan. Si Sonti dong, siapa? Deborah. Pendapat saya tentang dampak positif dari handphone ialah menjadi sarana interaksi atau sebagai alat penghubung komunikasi dan juga sebagai tempat menyalurkan kebaikan seperti membuka dan mendengarkan hal positif yang berguna bagi masyarakat. HP juga dibutuhkan sebagai tempat kerja para UMKM kecil melalui sosial media seperti Shopee, TikTok Shop, Blibli dan lain sebagainya. Bagus, mantap. Ya. Ya, makasih. Ada lagi? Satu lagi? Cukup? Cukup ya? Ada? Cukup? Ya. Lagi-lagi? Oh ya. Oh. Saya. Dampak positif dari handphone menurut saya yaitu yang pertama dapat mencari informasi yang kita inginkan dengan cepat, terus membantu kita dalam hal berkomunikasi, dan yang ketiga membantu kita dalam hal pendidikan. Bagus. Iya. Makasih ya. Nah, sekarang saya tanya. Karena gadget memiliki banyak dampak negatif, saya mau tanya kelompok 2. Apakah gadget terpaksa kita tolak karena banyak dampak buruknya? Silakan. Tadi kan mereka sudah utarakan bahwa banyak dampak negatif daripada gadget, handphone dan lain sebagainya. Terpaksakah harus kita tolak gadget? Gimana jawab kalian? Tadi banyak dampak negatif yang sudah kalian utarakan. Akankah kita tolak gadget di tengah perkembangan zaman ini? Sama dek, sound sini. Jadi menurut saya yang seharusnya kita tidak harus menolak gadget, melainkan sumber daya manusia yang kita perbaiki, seperti kita dapat mengontrol penggunaan gadget, seperti mengontrol penggunaan setiap harinya. Kan ada sekarang teknologi yang gimana jika emang layar HP itu udah dipakai berjam-jam, dia bakal memperingati untuk berhenti. Dan contohnya juga mencari kesibukan lain seperti berolahraga, seperti bermain bersama teman-teman, atau bahkan mungkin belajar mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Bagus, mantap, luar biasa. Ada lagi coba dari kalian, dari kelompok dampak negatif. Ada? Coba, ayo. Ambillah. Ada. Akankah kita tolak gadget karena memiliki dampak yang negatif yang sekian banyak? Tadi kan udah kalian utarakan banyaknya dampak negatif. Ya udah, kita tolak aja gitu ya. Nggak usah kita pakai. Ya, kenapa enggak? Coba. Tahu apa aja? Aku menambahi yang tadi punya Joseph. Kalau misalnya gadget itu nggak harus kita matikan atau kita hapus, karena banyak juga informasi tadi yang kayak dibilang kita dari gadget, kita bisa menambah wawasan, menambah pikiran. Kayak kalau misalnya kita lupa sesuatu itu bisa kita cari dari gadget. Terus kalau misalnya kita itu harus mengatur diri kita masing-masing, kita itu harus membagi waktu mana kita harus menggunakan gadget, mana kita harus tidak menggunakan gadget. Kalau bisa dalam keadaan beribadah itu jangan dulu digunakan gadget, melainkan kalau dia siap beribadah itu kita baru menyenangkan diri. Oke. Makasih ya, mari kita bertanya. Awi, aman. Ya, Bang. Mantap. Iya gadget. Kenapa harus kita tolak gadget kalau banyak? Selamat pagi, shalom. Shalom. Ini aku akan menjelaskan dampak negatifnya. Penggunaan handphone harus dihapus. Dulu kita harus memanage waktu dalam menggunakan handphone. Contohnya pada siang hari kita bisa menggunakan 1-2 jam saja, dan sisanya kita bisa berkomunikasi dengan teman di luar. Nah, jika malam kita bisa menggunakannya untuk mencari informasi dan pendidikan, contohnya mengerjakan PR.
Setelah itu kita bisa tidur atau bermain dengan adik contohnya. Bagus juga. Pura-pura nggak tahu aja dia. Pura-pura nggak tahu aja dia. Oke, makasih ya. Nah, jelasnya. Jadi untuk sementara gadget adik-adik, handphone adik-adik harus ditarik dari peredaran untuk menjaga keseimbangan kan gitu ya. Ya, nanti kan bunyi-bunyi juga jadi terganggu yang lain. Itu dia ya. Jadi bukan penghukuman ya. Artinya bukan harus ditarik dari peredaran, tapi karena kadang-kadang dia berbunyi yang nggak karuan, jadi bisa mengundang sesuatu gitu ya. Oke. Nah, kita akan lebih perjelas. Jadi satu lagi kalau saya tanya seperti ini. Tadi kan kita sudah uraikan mulai dari sejarah kehidupan manusia dan penciptaan. Ya kan? Tuhan mencipta hingga Taman Eden, ada manusia 2, Adam 1, Adam 2, sehingga diwariskan dosa-dosa. Terpaksa karena kasih sayang Tuhan Allah Bapa, dia kirim anaknya Yesus Kristus untuk membasuh. Dan kita hubungkan sudah dengan uang yang lama, uang yang buruk, ternyata kita juga terima karena masih berharga. Tuhan juga seperti itu, karena kita masih berharga, dia basuh dengan darahnya untuk menggunakan kita. Sekarang saya tanya, kalau kalian dengar tadi penjelasan awal, sampai tantangan yang ada, gadget, kita di tengah persoalan gadget. Kita di tengah persoalan era revolusi industri 4.0. Ada plus, ada minus. Coba katakan satu kalimat. Apa yang mau Tuhan mintakan dari kita? Di tengah penjelasan bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi, atau apa yang bisa kalian tangkap mulai penjelasan awal sampai sekarang ini? Apa yang bisa kalian tangkap? Dan apa yang Tuhan inginkan dari kita? Coba. Tadi kan sudah dijelasin yang pertama sampai terakhir. Nah, bisa enggak? Coba satu kalimat atau dua kalimat. Sebenarnya siapa yang Tuhan mintakan dari kita? Udah bisa? Ayo. Amana nang dohonon itu hatta tuhita di tengah persoalan daking. Ada? Belum? Belum bisa? Belum bisa tadi? Sekali lagi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah mencipta manusia. Ya, manusia yang dikasihi Tuhan, dia letakkan di Taman Eden, dipengaruhi oleh dosa, menjadi dua manusia, Adam dan manusia lama, Adam 1, Adam 2, diwarisi hingga saat ini. Tapi demi kasih sayang Tuhan, dia basuh dengan darah penghabisan, ya, supaya manusia lama berubah menjadi manusia baru. Di tengah penjelasan ini, apa yang mau Tuhan inginkan dari kita? Silakan. Apalagi kita sudah di tengah persoalan era revolusi industri 4.0. Apa yang Tuhan mau minta dari kita? Silakan. Ada. Tuhan ingin kita anak-anaknya untuk bertumbuh sama seperti Dia. Oke, satu kalimat. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi yang penjelasan yang saya dapat dari penjelasan tadi, kita harus hidup menurut ajaran Kristus, menurut gimana hidupnya Kristus. Karena jika kita hidup berdasarkan hidup Kristus, kita akan berakar, bertumbuh dan bertumbuh. Oke, hidup sama seperti Kristus. Bagus. Ada lagi? Hidup sama seperti Kristus. Ada lagi? Ada yang bisa? Ya. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi, lebih tajam ya. Tuhan menginginkan kita bergantung kepadanya dalam hidup dan dalam bertumbuh. Oke, dalam hidup dan dalam bertumbuh, Tuhan inginkan bersama kita. Jangan
sia-siakan waktumu untuk berbuat hal yang tidak penting, tapi pergunakan waktumu dalam melayani Tuhan. Oke. Jangan gunakan waktumu yang tidak penting, tapi gunakan waktumu untuk melayani Tuhan. Ada lagi? Iya, semakin banyak, semakin bernas, semakin padat. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi. Andalkan Tuhan dalam kondisi apapun di dalam hidup kita. Ada lagi? Semakin hebat ini. Cukup? Dong? Dong ya. Siapa lagi? Oke. Nah, kita melangkah selanjutnya. Nanti itu akan ada kepada kesimpulan. Nah, lihat dulu sekali lagi. Kita masih di tengah gadget ini ya. Sekarang media memang diperalat oleh dan dibonceng oleh dosa. Media-media kita, Twitter kita, apalagi sekarang yang lebih singkat itu apa namanya? TikTok. Ya? TikToker juga, Facebook juga yang lebih singkat. Itu sekarang terbonceng oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Itu terbonceng oleh dosa. Jadi dosa-dosa warisan juga menggunakan media ini juga menjadi alat kendaraan. Nah, lihat mengkhianati orang, hoax, mencari cuan. Lihat apalagi cuan. Lihat TikTokers menggunakan cuan di unjustified means, menghalalkan segala cara dengan apa sekalipun mereka lakukan untuk memburu uang. Ada ya? Holan nama memburu hepeng, negura ngejol mama bain naso pantas, enggak layak, enggak pas, enggak berbudaya. Ahapi patupa, sadok na hepeng perlu. Martu garang, marhua, marasi, membunuh dan lain sebagainya. Manusia-manusia enggak berbudaya untuk mencari cuan. Jadi juga tadi Pilar Gurion cinta kepada uang, cinta kepada perkembangan zaman sehingga mengabaikan Tuhan, itu terjadi ya. Nah, itu dia tadi. Itu tadi dampak negatif, dampak minus daripada ini. Nah, tadi kalian counter, ya bisa saja sih. Kenapa kita dilarang? Karena media juga adalah ciptaan Tuhan, ya kan? Iya dong. Coba lihat. Kalian masih ingat waktu sejarah Menara Babel? Menara Babel itu kan setelah air bah ya. Udah kalian pelajari ya air bah. Nah, air bah siapa itu peranan utama air bah? Nuh. Jadi Nuh diperintahkan, Nuh bangun bahteramu. Jadi Nuh merasa, ya ini kayaknya aku jadi orang gila. Kemana sih bah? Artinya nih? Untuk apa? Untuk apa ini bahtera ini? Nah, ternyata Tuhan mau menghukum, menghabisi manusia karena berdosa. Ya kan? Itu. Nah, jadi adalah air bah. Hancur, terbunuhlah semua manusia. Hanya manusia pilihan Tuhan yang selamat di bahtera. Dan ditandai dengan pelangi menjadi tanda keselamatan. Nah, manusia mulai berpikir, ternyata Tuhan menghukum manusia gampang, kita harus counter. Diciptalah, dibangunlah Menara Babel. Itu dia. Jadi kenapa Menara Babel sampai tinggi-tinggi? Tuhan kan hanya segitu aja, berapa meter itu. Ayo. Jadi mau menantang melawan Allah. Nah, dari sana mulai penggunaan teknologi menyerang Tuhan, melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan, melampaui kemampuan Tuhan. Berapa meter yang kau bikin? Kami bisa sampai ini. Tetapi lihat, Tuhan tidak menghendaki orang menggunakan gadget atau teknologi mengkhianati Tuhan. Tahu apa Tuhan lakukan? Dia menghancurkan bahasa. Lihat ya. Nah, artinya apa? Artinya teknologi ini sebesar apapun perkembangan teknologi ini, itu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Ya sih, kalau memang kalau kita baca di dalam Alkitab, Allah menjadikan perang, Allah menciptakan terang, Allah menciptakan manusia, tapi nggak ada gadget. Nah, kemampuan berpikir Tuhan berikan kepada manusia untuk mengembangkan karyanya. Gitu ya? Itu adalah ciptaan Tuhan. Kita harus paham bahwa itu ciptaan Tuhan. Nah, persoalan sekarang, ciptaan Tuhan justru disembah manusia. Itu dia.
Jadi tadi kan kalian bilang dampak negatifnya gadget ini, dampak positifnya ini. Memang ada dampak plus. Selagi kita menggunakan gadget untuk mempercepat pelayanan kita, membantu kita lebih dekat kepada Tuhan, itulah dampak plus daripada gadget. Kita terima teknologi ini, adik-adik sekalian, menjadi berkat. Karena bisa mempercepat pelayanan kita, ya, membantu persekutuan kita. Ini kan globalisasi sekarang ini. Jadi yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh, ya kan? Dengan globalisasi. Seperti itu ya. Nah, jadi jelas jangan lagi seperti di TikTok. Lihat TikTok itu. Yang saya lihat orang Batak holan namar hata kasar di TikTok. Ya, apa itu? Isi deh, mergah deh. Sinaga. Berarti sama-sama kita lihat itu. Sinaga kosong berapa? 5 kan? Aku sama pergi sinaga? Ini mah. Bah, sorry. Unang marsak kok. Bang, aku beda loh, Mang. Oh, kenapa? Apa bedamu? Ayo. Aku soft spoken. Soft Spoken. Enggak. Artinya gini, kita bukan melarang media soft atau hard, ya kan? Nah, artinya saya mau katakan, silahkan gunakan, itu adalah berkat Tuhan, itu menjadi berkat. Mempercepat engkau dalam pelayananmu, pengetahuanmu, pendidikanmu, mempercepat persekutuanmu dan lain sebagainya. Tetapi jangan merusak atau mengkhianati Tuhan, mengkhianati orang, memburu orang, atau demi cuan, saudara melakukan the unjustified means, mengalahkan segala cara. Naso sopan, naso dia segala macam teulahon, deumai kan? Nah, itu sebabnya adik-adik sekalian, tempat ini adalah tempat kita untuk merefleksi ulang. Kalau perangai kita masih seperti itu, nah kita jauhkan, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Sekarang kembalilah kepada Kristus. Nah, sebelum ini kita lakukan, coba kita perjelas dulu ini ya. Ada judul, ini udah nyampe sama kalian ya? Masa atau tuamu? Udah dikasih Pak Halomuan ini ya? Udah, belum? Belum ya? Ya, ini nanti akan dibagi kepada adik. Nah, ini akan memperkuat kalian atau semakin mengembangkan iman kalian. Nah, sekarang kita tertuju kepada pohon ya. Omajo pohon. Lihat nih pohon ini. Ini bukan pohonnya, tapi pohon lah, pohon tomat. Ini dia pohonnya. Pohon ada tanah ya. Ada benih yang bertumbuh jadi pohon, jadi berdaun, berbunga, dan berbuah. Ini dia. Ini ya. Sekarang ada berapa item ini? Tanah, lihat akarnya, akar ya. Ini kan nampak akarnya kan? Nampak ya? Benih berkecambah jadi mengakar, batang, daun, tangkai, bunga, buah. Dah. Jadi inilah yang disebutkan Paulus, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Seperti ini dia. Kalau kita ibaratkan tanah ini adalah Tuhan, ya, maka kita berbuah, bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbunga, berdaun, dan berbuah. Mari dia maju hita teh. Adong do ede taringotu. Soy songon hong na de. Nomor pergi teh.
Da 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 da. Dite. Sai songon hauna dengan ho ramos parbueni bulung na pena ulido atong sai tirui. Coba kita nyanyikan bersama. Sai songon hauna dengan ho ramos parbueni bulung na pena ulido atong sai tiru. 1, 2, 3 ya. Sai. Oh tunggu, ada musik. Bain. 2 ya. Sai songon hauna dengan ho ramos pardueni bulung nape naulido atong sai tirui. Sai songon hauna dengan no ramos parbueni. Tapi ya ini daunnya kok rusak ya? Kenapa ini coba? Karena kurang disiram. Karena belum disiram, Mama. Karena belum disiram. Jadi dia layu. Jadi dia layu, Mama. Udah disiram, ini kan masih basah ini ha. Coba. Enggak ada sinar matahari. Sinar matahari? Tadi disinar ini. Coba ada yang tahu? Coba ya oke. Tadi alasan pertama yang nggak disiram karena nggak layu, karena nggak kena matahari ya. 1. Ada alasan kedua? Ini kenapa bisa layu ini coba? Daunnya kok layu? Tapi Tuhan katakan bulung napenau. Ini kok nggak uli ya? Kenapa ini? Kenapa nggak uli ini? Coba. Bahasa dang dengganon. HP dah king edita bulung napenau lido. Ya, silakan. Pasok king ini. Karena dia berada di ruang tertutup. Ini bukan tertutup, tadi aku ambil dari luar. Karena kurang besar tempatnya. Ini kok enggak ini ya, kecil. Ini kok layu ini ya. Padahal ini enggak, ini kan bagus kan? Ini, kenapa ini bisa layu? Sakit. Sakit. Sakit ya? Kenapa ini sakit? Kenapa sakit dia? Karena, ayo benar itu yang kalian bilang. Ya. Karena apa tadi? Karena dia tua. Masih belum tua ini, masih perempuan. Paling tua dari antara semuanya. Oh ya, tua ya. Lagi, kenapa dia nggak bisa? Ya, oke. Karena mungkin abang kan. Karena ya. Karena mungkin abang cara rawatnya itu kurang baik. Cara merawat. Iya. Tapi kok berbuah ini, ha? Berbuah nih. Kenapa lah? Ada lagi? Enggak lagi ya? Karena cara rawatnya ya? Ada lagi? Ayo. Karena mungkin aman kurang pupuk atau kompos. Kurang pupuk atau kompos. Ini subur ini. Subur ini. Kekurangan makan, Abang. Kurang matahari. Sekarang ya nggak ada matahari. Ada lagi? Nah, adik-adik sekalian, kita sekarang bukan mau belajar botani ya, tapi kita mau lihat prinsipnya, prinsip tumbuhnya. Lihat. Bagaikan pohon yang tumbuh di atas tanah. Nanti kita akan cari fungsi-fungsinya ya. Ibaratkan ini adalah pohon. Pohon besar, pohon gede seperti itu. Dan ada ranting-ranting. Dan dia akan bakal berbuah. Nah sebenarnya kalau kalian periksa, ini kan nakal ini. Ya kan? Masa yang teman yang ini bisa uli, cantik,
kan subur, bagus, tapi ini kok layu. Ini nakal. Nakalnya apa? Kenapa nakal? Hah? Kan dia masuk di dalam satu rumpun ini, satu persekutuan ini. Tapi karena nakal dia, sehingga dia mengunim. Karena dia suka menjauh, Amang. Kayak sendiri dia, Amang, jadinya. Menjauh dari mana? Dari orang ini semua berkumpul. Dari orang ini? Bukan orang ini, apanya jauh? Dari mana? Dari mana? Dari rantai yang lain dia sendiri di bawah, Amang. Dia Oh, jauh gini. Oh, gitu ya? Ya, seperti itu. Betul? Jadi, berarti kalian masih belum belajar botani sebenarnya. Nah, kalau belajar ilmu tumbuh-tumbuhan, nah, ini nakal sebenarnya. Nakalnya apa? Coba, dia nggak mau terima apa yang diberikan tanah. Jadi nutrisi dia nggak terima. Pedulian, dia jajan banyak dari yang lain. Karena dia banyak jajan dari yang lain, nah sehingga dia diserang. Ini kan jadi jamur ini sekarang, menyerang dia. Dia nggak mau makan dia. Padahal jaringan-jaringan tanah ini apa? Jaringan tumbuhan ini, ya kan ada nih apa namanya? Pembuluh kapiler deh. Jadi kalau diperiksa ini, ada yang membawa zat makanan kemari, tapi dia tolak. Iya, ditolak ini. Itu sebabnya. Nah, kalau kita disebut, saya songon hauna dengan horamos parbu ini, itu karena apa yang diberikan, diterima. Nggak ditolak. Jadi kalau tadi kita ibaratkan ini adalah, media ini adalah Tuhan kita yang memberikan segala sesuatu, sehingga kita bisa mampu berbuah, terimalah apa yang dia sajikan. Itu kata Yohanes 13 ayat 15 tadi. Aku sudah memberikan teladan bagimu. Ya, ambil. Menjadi teladan. Jadi kalau kita disebutkan sadadu hita doho Tuhani, tapi kita tidak mau menerima apa yang dia berikan, nah ini kita menolak Tuhan, sehingga kita sakit seperti daun yang layu. Itu ya. Kedua, adik-adik nanti ini sekalian apa ya? Bisa nggak kalian bikin ini berakar cepat? Hah? Gimana caranya? Berakar cepat. Nah, jadi nanti kalau kalian suka dengan sebuah pohon, oh, bagus sekali pohon ini. Aku pindahkan aja pohon ini ke tempatku. Ini pohon jambu yang berbuah lebat. Semalam kami lihat di daerah Seborong-Borong, kulihat lebat dan manis sekali. Aku ambil rantingnya. Bisa nggak kalian bikin berakar yang cepat? Jadi kalau kalian tanam, kalian pindahkan rantingnya, kita akan kupas. Ini sekalian apa ya? Sekalian percobaan. Lihat. Ini nanti kita akan kupas sedikit supaya nanti muncul akar. Dia akan berakar di dalam Kristus. Siapa Kristusnya? Nanti kita carikan. Kedua, supaya dia berakar, dia harus dibalur oleh darah Kristus. Mari kita ambil darah Kristus. Ada dua yang mempercepat dia tumbuh. Ini apa ini? Lidah buaya, oles dengan lidah buaya. Lihat nih. Oke, ini ya. Ini benar ini dulu. Benar ini. Jadi beberapa hari nanti kita akan tumbuh cepat. Karena darah Kristus memberikan nutrisi kepada tanaman ini. Satu lagi darah Kristus. Ini apa? Bawang. Atau ambil bawang ini juga. Kupas dia. Baru masukkan dia darah Kristus. Ya, ini sap.
Oles ya. Jadi setelah dioles, nah oke, baru masukkan dia ke air. Nah ini, kalau ini darah Kristus, kita akan tempel dia sampai masuk, sampai kena air. Lihat, dia berdaun. Cepat kan? Tumbuh dia. Ada buah lagi di sini. Nah adik-adik, nah sebenarnya ini bukan obat koyok ya. Saya bukan mau mempertontonkan obat koyok, tapi lihatlah beberapa hari ini, karena darah Kristus, karena tubuh Kristus, akulah air kehidupan, kata Kristus. Dia ada di dalam Kristus, maka dia akan berakar, berdaun, berbuah. Dasarnya adalah Kristus. Kalau adik-adik dibaratkan pohon ini, nah sekarang kita bagi 3 kelompok. Kita bagi 3 kelompok. Bisa nanti sambil diskusi. Coba pertama, kita ibarat sebuah pohon. Dah? Kita akan bagi 3 kelompok ya. Ini kelompok, bisa nanti diskusi ya. Bangku 1, bangku 2, kelompok 1, bangku 2, bangku 3, dan bangku 4, kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Dah? Nah, soal pertama. Apa fungsi dan kenapa pohon bisa bertumbuh? Ya, apa fungsi dari pohon? Apa fungsi dari akar? Apa fungsi dari buah? Kelompok 1, ini hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertanyaan pertama, apakah fungsi dari pohon? Menurut kami, fungsi dari pohon adalah menjadi sumber oksigen. Pohon juga merupakan paru-paru dunia. Pohon juga bisa menghasilkan buah yang bisa kita konsumsi untuk kebutuhan kita. Dari pohon juga kita bisa belajar bahwa kalau mau berbuah itu harus berproses. Bahwa yang artinya kalau misalnya kita mengikuti proses yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita, berkat itu bakalan dikasih Tuhan kepada kita. Pertanyaan kedua, kenapa pohon bisa bertumbuh? Menurut pendapat kelompok kami, pohon dapat bertumbuh karena dirawat dengan baik, dan pohon juga bertumbuh karena ada darah Yesus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, setelah kelompok 2 dan 3 baru kita diskusi. Silakan kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok kami adalah apa fungsi dari akar? Fungsi dari akar itu menyerap mineral dan nutrisi dari dalam tanah menuju ke kapiler, dan dari kapiler ini akan disebarkan mineral dan nutrisi tersebut akan disebarkan ke seluruh jaringan tumbuhan atau bagian tumbuhan. Oke, thank you. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 telah menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa fungsi buah. Dari hasil diskusi kami yang kami dapatkan adalah buah menurut kehidupan adalah hasil akhir dari pertumbuhan suatu tanaman yang jika tumbuhan itu memiliki akar yang bagus, maka pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah akan menjadi hasil yang baik. Dan kita juga tahu bahwa buah biasanya akan menghasilkan biji dalam daging buah itu dan dapat menjadi fondasi yang baru bagi tumbuhan yang baru. Seperti kita, sama juga seperti kita yang sudah berakar, bertumbuh lalu berbuah, dan yang menjadi bukti pertumbuhan kita dalam kehidupan Kristus, kita dapat menampilkan sikap percaya pada janji-janji Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.
Saudara-saudara, persoalan kita sekarang adalah persoalan pohon. Persoalan bumi kita hampir diambang kepunahan. Ya, nah coba kita tarik kesimpulan. Jadi pohon, mereka tadi mengatakan akan menghasilkan buah. Ya, buah dan menghasilkan oksigen gitu ya. Jadi dia mengabsorb karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Coba pikirkan. Nah, kalau kita diibaratkan seperti pohon mengambil CO2, bergumul dengan dosa misalnya, tetapi kita mengeluarkan oksigen. Pohon mengeluarkan oksigen. Jadi kalau kita diibaratkan seperti pohon, lihat ya, lihat sekali lagi. Tadi pertanyaannya, apakah fungsi dari pohon? Karena pohon, saya songon hauna dengan seperti pohonlah engkau, seperti pohon yang baiklah engkau. Tumbuh, subur, berdaun lebat, dan berbuah. Jadi kita diibaratkan seperti pohon yang menghasilkan oksigen. Itu berarti menjadi berkat bagi yang lain. Jadi kenapa kalian datang kemari? Sebenarnya kan supaya menghirup oksigen yang lebih jernih dari yang lain. Ini kan? Nah, coba lihat peranan pohon ini. Jadi pohon ini sebenarnya memberikan oksigen yang baik kepada semua makhluk, termasuk manusia. Nah, jadi kalau diibaratkan pohon itu memberikan berkat, nah jadilah kita juga. Engkau memberikan berkat. Jadi dia mengambil makanan, sumber sari makanan dari tanah. Kalau kita ibaratkan Tuhan adalah tanah, kita ada di dalamnya, kita mengabsorb segalanya, tapi kita menghasilkan oksigen. Itu satu ya. Jadi fungsi peranan penting pohon adalah fungsi perananmu, memberikan orang lain hidup. Jadi pemuda menjadi berkat bagi yang lain. Adik-adik sekalian, saya juga, semua orang harus memberikan oksigen. Artinya, jangankan oksigen, tetapi memberikan berkat bagi yang lain. Dia hidup bukan hanya dirinya, dia memang bergumul. Lihat itu udara-udara yang buruk dia hidup, ya kan? Digumuli di dalam hidupnya, tapi dia menjadi berkat bagi yang lain. Jadilah adik-adik sekalian menjadi berkat bagi yang lain, sama seperti pohon memberikan berkat. Oksigen kepada segala makhluk hidup. Demikian juga engkau. Itu satu. Kedua tadi, apa tadi? Yang kedua? Bukan. Yang kedua tadi. Kenapa? Ya. Tadi pohonnya juga teramat perlu. Apa fungsi pohon? Teramat perlu menjadi kayu bakar. Ya kan? Buahnya nanti kita bicarakan. Pohonnya dulu. Jadi pohon itu kan banyak artinya. Jadi kayu bakar menjadi keperluan orang, menjadi penghirup oksigen dan tadi memberikan oksigen. Pohon juga menjadi boleh juga membangun rumah, dibutuhkan orang lah untuk segala keperluan bangunan dan lain sebagainya. Gitu ya? Jadi arti pohon teramat luar biasa. Jadi menjadi kuburan, menjadi ini, menjadi itu dan lain sebagainya. Itulah arti pentingnya pohon dalam hidup. Nah, coba ya. Persoalan sekarang ada 189 kepala negara yang bergumul dalam sebuah program Sustainable Development Goal. Ya. Nah, jadi kalau kita berpikir secara global, hutan kita sekarang diambang kepunahan. Pohon kita sekarang tinggal 1/4 dari lapangan bola. Misalnya kalau pohon kita di dunia ini sebesar lapangan bola misalnya, hanya tinggal 1/4 tersisa. Karena apa? Karena kerakusan manusia menghabisi hutan pohon ini. Padahal teramat perlu bagi manusia. Nah, inilah sekarang negara-negara adikuasa ya
mengadakan komprim dengan negara-negara berkembang untuk lebih memperbanyak penanaman pohon. Karena apa? Karena pentingnya alam ini harus diselamatkan. Kalau tidak ada pohon, maka akan ada banjir. Ya kan? Nah, coba perhatikan kalau ada orang botak misalnya, botak licin. Ada yang botak licin? Coba kita teteskan air ke botak licin. Tumpah kemana? Ke mata. Ke mata. Tumpah ke mata pasti pedih. Bisa enggak kalau kita teteskan air, bisakah ini diganjal? Nggak bisa ya? Harus bagaimana? Harus ada rambut yang tumbuh. Makanya pohon juga harus tumbuh di sini supaya air tidak menetes ke mata. Alismu juga jangan kau cukur. Nanti menetes semuanya ke mata. Demikian pohon, pentingnya pohon. Makanya tumbuhkan pohon supaya serangan tidak semakin banyak engkau rasakan. Itu ya. Jadi kalau disebutkan bertumbuhlah sebagaimana pohon, ya harus menjadi berkat bagi yang lain. Lihat betapa banyaknya dunia memerlukan pohon. Semua berjuang. Tahu nggak sekarang pergumulan HKBP mendoakan tanah Batak supaya tanah Batak ini lestari dengan pohon. Karena ada perusahaan-perusahaan yang menggempur ya, illegal logging misalnya. Makanya dimarahi ya, kan serahkah mereka yang mengadakan illegal logging, ya kan? Nah, rawatlah pohon. One person must be one tree. Tahu artinya? Satu orang harus satu pohon. Nah, jadi kalau engkau melihat pohon, wah, hidup manusia bagikan pohon. Aku harus menjadi berkat kepada yang lain. Bertumbuh di dalam Kristus. Pohon yang bertumbuh di dalam tanah harus menjadi berkat bagi yang lain. Bertumbuh di dalam Kristus, engkau harus menjadi berkat bagi yang lain. Berkat kepada yang lain, saudaramu, kepada makhluk yang lain. Jadi tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk lain. Lihatlah, kenapa pohon itu menggugurkan daunnya supaya petani selamat dengan kompos organiknya. Ini akan, lihat, jadi tanah ini ya, tanah ini akan subur kalau memang daun yang berguguran jadi dekomposer namanya. Dekomposer akan diurai menjadi makanan daripada makhluk yang ada di tanah. Nah, itu sebabnya nggak perlu pupuk kimia sebenarnya. Udah? Nah, coba kita berpikir secara dalam ya, bahwa memang pohon ini secara global sungguh memiliki arti yang luas. Gitu ya? Jadi tanamlah pohon, itu berarti tanamlah dirimu dengan Kristus, itu namanya bertumbuh di dalam Kristus. Berdaun di dalam Kristus, berbatang di dalam Kristus. Oke. Arti pentingnya pohon menjadi berkat bagi yang lain. Akar. Tadi apa? Akar. Arti pentingnya akar apa tadi? Coba sekali lagi. Fungsi akar itu menyerap mineral dan nutrisi. Menyerap mineral dan nutrisi. Lihat. Nah, adik-adik sekalian tadi kita sudah sebut, kalau ini tadi pohon. Tadi pohonnya. Nah, ini nutrisi, ada di dalam nutrisi. Jadi nutrisi ini satu genggam tanah memiliki nutrisi yang luar biasa. So, saya belajar di Jepang, di Asian Rural Institute Jepang saat itu, kami belajar memaknai, melihat unsur-unsur hara tanah. Jadi tanah, segenggam tanah subur, penuh dengan jutaan mikroorganisme di dalam. Nah, ini akan memberikan makanan kepada pohon. Ya, sekali lagi. Jadi tanah yang subur 30% pasir, 30% debu, 30% organik. Jadi ada 3 struktur tanah. Tanah, debu, pasir, liat. 30%, 30%, 30%, 10% organik. Itu akan diikat organik. Ya, jadi Tuhan kita ini luar biasa sebenarnya. Jadi tanpa pupuk kimia juga tanah ini mampu mencukupkan nutrisi.
Nah, kalau dibikin atau ditaburkan pupuk kimia, ini semuanya akan mati. Jadi nggak boleh, itu sebenarnya melawan perintah keberapa itu? Ikor roha penguluhur, jangan membunuh, perintah keberapa? Perintah ke-6 ya. Nah, ini dia lihat akarnya ini. Akar-akarnya ya, ini akan meresap, mengambil semua nutrisi. Nah, ini ya kan? Jaringan-jaringan yang tadi dia tidak terima. Itu sebabnya dia layu. Jadi barang siapa yang tidak berkenan menerima nutrisi daripada Tuhan, maka dia akan layu. Maka dia akan gugur, maka dia akan mati. Ada? Jelas ya? Nah, ini sebenarnya ini adalah sebuah ilustrasi kehidupan kita. Nah, kalau tadi tema kita berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus seperti itu. Nah, ibaratkan Kristus adalah air. Jadi ini juga ada bisa ini. Kalian bisa, kalau air kehidupan, aku adalah air hidup. Nah, sentuhkan pohon ya ke dalam air, maka dia akan berbunga, berdaun, berbunga, berbuah. Akan berakar. Jadi mungkin 4 hari lagi ini akan tumbuh akar. Kalau dia tersentuh air. Dia akan meresap segalanya, dia akan memasang akarnya untuk meresap atau untuk mengambil segala nutrisi sampai ke batang, daun, tangkai, dan buah. Itu akar ya. Jadi lihat akar. Arti pentingnya akar di tengah atau di dalam pohon. Bisa ngerti ya? Bisa kan? Ya. Pastilah, karena ini sebuah ilustrasi yang bagus. Oke, nah sekarang berbuah. Tadi apa buah tadi? Coba baca deh sekali lagi. Buah adalah hasil dari pertumbuhan suatu tanaman yang memiliki akar yang bagus, maka pertumbuhan tanaman yang juga menghasilkan buah akan menjadi hasil yang baik. Yang kita juga tahu bahwa buah biasanya akan menghasilkan biji di dalam daging yang dapat menghasilkan tumbuhan yang baru. Oke, nah jadi buah. Lihat buah ini selalu disukai orang. Amar parbuai, dijual parbuai. Artinya, ya kan? Yang lain sungguh menyenangi kalau pohonnya bisa berbuah. Jadi saya sudah senang karena pohon tomat ini sebentar lagi akan berbuah walau dia teramat kerdil. Tapi dia berusaha berbuah walau tidak sempurna. Ya, dia berusaha berbuah, menghasilkan buah, walau daunnya agak layu. Yang jelas, dia hidup di dalam tanah ini, ya kan? Dia hidup di dalam tanah, mengambil segala nutrisi bersama dengan tanah, hidup di dalam tanah bersama dengan nutrisi dan memproses menjadi buah. Nah, buah ini tujuan akhir. Buah menjadi berkat bagi yang lain. Sekali lagi, pohonnya juga menjadi berkat, daunnya menjadi berkat bagi petani untuk menjadi kompos, rantingnya menjadi berkat bagi orang-orang miskin untuk mengumpulkan kayu api, dan buahnya berguna bagi semua orang. Buah. Ya? Nah, jelas ya? Jadi kalau kita diibaratkan sebagai sebuah pohon, berakarlah di dalam tanah, bertumbuhlah di dalam tanah, berranting di dalam pohon, dan berbuah di dalam pohon. Tapi semuanya, ya, semuanya berada di dalam tanah. Berada di dalam Kristus untuk tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, saya mau supaya kita, nah lihat, jadi walau dia jatuh, tetap dia bertahan, berbuah. Tetap dia bertahan, berakar. Nah, oke, jadi coba ada sebuah nyanyian kembali kepada Kristus.
Tahu nggak ini lagu ini? Bajo amang penggula pergoci. Si penggula pergoci teh. Bangun pemuda pemudi. Bangun pemuda pemudi Indonesia. Bajo amang. Supaya kita bangun, berbuah bagi gereja, bangsa, dan negara. Bangun pemuda pemudi Indonesia, tangan bajumu sing-sing untuk negara, masa yang akan datang menjadi tanggungan terhadap Nusa. Adik-adik sekalian, bangunlah. Masa yang akan datang kewajibanmu. Karena generasi-generasi tua akan berguguran. Tetapi engkau akan tetap hidup. Tanggung jawabmu. Indonesia, gereja dan bangsa. Ya? Jadi kalau kita periksa, lihat ya, kalau kita periksa, pernah adik-adik baca mulai dari sejarah Alkitab, kitab Kejadian sampai Wahyu, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Lihat. Apa tanggung jawabmu? Masa yang akan datang adalah tanggung jawabmu. Tetapi bagaimana kita bertanggung jawab kalau kita tidak berakar, bertumbuh, berbuah di dalam dia? Di tengah konteks yang terjadi tadi, yang kian bisa menjepit, yang kian bisa memporak-porandakan iman, sehingga kita tidak mau berbuat apa-apa yang terbaik kepada dia. Ya, jadi sekali lagi, tanggung jawabmu luar biasa. Berbuahlah, menjadi berkatlah bagi yang lain. Gitu ya. Tadi menjadi berkat. Sekali lagi ya, jadi pohon tadi, pohon teramat perlu untuk mengawal yang lain. Jadi artinya kalau ada tanah yang longsor kan? Tanah longsor pasti ditanamin pohon supaya pohon bisa ngapain? Bisa menjaga supaya tidak longsor. Jadi tahu nggak ini? Jadi kalau kalian tanam tadi, lihat deh, akar tadi, kalau kita tanam pohon banyak, maka akar akan bertemu, bersalaman, bergandengan tangan untuk menjaga longsor terjadi. Jadi coba lihat, periksa nih. Jadi pohon-pohon ini, kalian lihat akarnya ke bawah, saling bergandengan tangan. Bergandengan bersama untuk menjaga tidak terjadi erosi, tidak terjadi longsor dari yang lain. Itu semuanya berkat. Itu semuanya perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat bagi yang lain, supaya tidak menjadi korban. Nah, itu tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu luar biasa. Kamu harus melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi yang lain ya. Jadi periksa, lihat Joseph. Jadi Yusuf pada saat masa mudanya juga, ya kan, dia sudah memiliki solidaritas yang tinggi. Saya udah bapak ini si Joseph. Isi bapak si Joseph. Dak si Joseph pun. Isang si Joseph. Si Yusuf. Dalam kitab Kejadian, siapa bapaknya teh? Si Musa. Si bapaknya si Joseph.
Ishak dote. Ishak. Jadi si Ishak, bapak ini si Joseph, dia sudah mengajari ini anak muda ini kan anak-anak seperti kalian, Joseph, pergilah ke abang-abangmu, mereka masih marmahan di permahanan, bawalah nasi mereka supaya mereka tidak lapar. Jadi sudah diajar bagaimana bersolidaritas yang tinggi kepada abang-abangnya. Ya. Artinya apa? Dia kan masih muda saat itu. Tapi walau dia saat itu masih muda, tapi solidaritasnya tinggi. Nah, solidaritas apa artinya? Memberikan hidupnya bagi yang lain. Solidaritas. Itu Yusuf. Tahu nggak? Jadi Auna Margowar si Joseph, anani si Jakob doa. Si Jakob, nani dabu ni dahahang tu godung na bagasi. Itu kan? Sianima auditogu di gadis, aku dijual ke Mesir setelah aku dibuang ke sumur, ya. Buang ke sumur, diangkat menjadi raja kedua di Mesir. Tapi apa tugasnya sebagai anak muda saat itu? Seperti kalian. Jadi Paulus katakan, janganlah menganggap engkau rendah walau engkau masih muda, ya, tetapi menjadi teladan dalam kasihmu, tingkah lakumu, kemurnianmu, kepercayaanmu, kebaikanmu, menjadi teladan. Nah, itu yang penting. Ya. Jadi Yusuf, lihat apa pekerjaan dia di Mesir. Jadi saat itu terjadi Haleon Potir, paceklik. Jadi banyak orang-orang di sekitar yang harus menahan kelaparan, mati kelaparan karena tidak ada makanan. Tapi lihatlah, sebagai anak muda, Yusuf memberikan dan membagi panennya kepada yang lain, memberikan makan bagi yang lain. Jadi walau engkau masih muda, nang peposoho, nang peremajao, jangan abaikan bahwa engkau juga dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, sama seperti pohon. Pohon yang menghasilkan oksigen, yang menghasilkan kayu api, bakar, tapi bisa mengawal supaya tanah tidak longsor. Demikian engkau juga berbuat baik kepada yang lain. Hidupmu bukan hanya untuk dirimu. Isi dote mangidehoni. Aku tercipta. Utama Didi? Jadi ini sih nang endang story ini, aku tercipta hanya untukmu. Aku lahir. Yang utama Didi? Hanya untukmu. Artinya, aku dicipta juga untukmu. Aku dicipta, terlahir juga untukmu. Jadi aku dicipta bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi aku dicipta menjadi berkat bagi yang lain. Nah, itu sebabnya engkau luar biasa mahalnya. Tadi kan kembali kita ke ilustrasi uang yang busuk. Nah, uang yang busuk, ya kan, engkau terima karena itu masih bernilai. Bernilai bisa membeli sesuatu dari yang lain. Nah, demikian juga engkau. Nah, kalau kita memang orang-orang yang penuh dengan dosa, ya kan, orang-orang memang yang sudah digrogoti oleh dosa, tapi sudah dimurnikan Allah. Allah sungguh mengasihi kita dan masih memanfaatkan kita menjadi berkat bagi yang lain. Ini dia yang penting. Ya, jadi saya nggak tahu kenapa Pak Pendeta membawa kalian ke tempat ini supaya melihat semua alam yang indah ini, makin mendekatkan imanmu kepada Dia. Lihatlah pohon ini, dia memberikan hidupnya bagi yang lain. Nah, maka sekali engkau melihat pohon pepohonan ini juga, bahkan hari Minggu mungkin engkau masih pergi ke Taman Iman melihat banyaknya pepohonan, itu bertanda
Sekali engkau melihat dia punya berkat, engkau juga harus merelakan dirimu jadi berkat bagi yang lain. Berbuah bukan hanya untuk dirimu. Ai molo marparbuah teh pohoni nengalangon sendiri do. Daun kan tu isi di. Lihatlah. Jadi artinya mulai dong boda isi menjaga mengawal ada apa kera, ya kan? Kalau kita lempar kera, maka kita akan dilempar dengan buah. Jadi buah nai haperluan dijol madu. Nah itu juga buah yang diinginkan darimu harus menjadi berkat juga kepada yang lain. Jadi unang egois dah. Ini banyak banget nih orang ini. Ijo pinjam juga handphone mi. Aku aja kurang. Ijo sotik juga pinjam. Ya pindah dong. Gak boleh gitu. Berbagi. Sekali lagi berbagi hidup. Ya. Di sini dosong itu ya. Ijo sotik juga. Dami pe kurang. Sileri. Gak bisa gitu ya. Berbagi hidup lah bagi yang lain. Ya. Bagi hidupmu dengan yang lain. Church for others. Ya. We may live together. Kita hidup bersama. Molohola kita do mangolu di son. Nah, ingat ngati nyamu kita. Ingat ngati pacati. Mati itu sendiri sih. Tapi karena kita berbagi hidup, semuanya ris. Nah, gewililik kita mangulu. Sudi marsitaonan. Nah, inilah arti pentingnya kalian di tempat ini. Nah, lihat. 4 tadi ikut menghasilkan buah. Nih. Nah, yang kelima, ikut menyampaikan kabar baik di tengah dunia yang sekarat. Ikut tuh berbuah. Ikut menyampaikan kabar baik. Doho pasahato barita nauli. Nah, amu teh marguru malu ada pehamu? Ini masih marguru ya? Masih sekolah ya? Ingatlah. Jadi kalian sekarang, tahu nggak artinya tuh? Sekolah dan marguru malua, ingat, itu adalah wadah daripada Kristus. Wadah, tempat, space of God. Ruang Allah untuk membinamu. Menggemblengmu, memberdayakanmu menjadi teman sekerja Allah. Nah di sana engkau di perguru malua ini engkau ditempa. Jadi pakailah kesempatan perguru malua ini, ya kan, untuk tetap ada di dalam Kristus supaya engkau berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Sekali lagi, engkau memang hidup. Hudok maju tamu. Ai buasa mangulu hamu tahiso, lamur hudom. Buasa tubuh hamu eportibio. Arong do gunana? Lamur hudo hamu banna mangulu. Abijo. Lamur hudo bahasa mangulu. Tubuh do, nggak tubuh ho? Udah lahir kau? Udah. Bahasa mangulu, bahasa tubuh ho. Bahasa. Kenapa kau lahir? Kenapa kau lahir? Iya. Kenapa kau lahir? Karena diciptakan Tuhan. Iya. Kenapa kau dicipta Tuhan? Mau mengisi bumi ya. Dengan apa kau isi bumi? Dengan kegiatan sehari-hari. Iya. Itu dia. Jadi kita terlahir bukan sembarangan. Dan asal na sembarangan kita topan ya bata mangolu son berbuah dua berbuah. Awi topan ning lau kawid do. Dan kau ning kawid ko. Awi topan ning lau margeling marana kasadong bawa berbuah. Dangi. Sungguh Tuhan, ya lihat ya, menghadirkan, mencipta engkau karena engkau teramat perlu, bernilai bagi Dia. Nah, walau kita tadi busuk, seperti uang yang busuk, tapi lihat, sampai darahnya juga dipakainya, digunakannya, diberikannya, napas terakhir untuk engkau, untuk aku. Untuk apa sih segalanya ini? Ternyata bahwa engkau masih perlu menjadi teman sekerjaku. Menyampaikan kabar baik, menyampaikan surga kepada orang lain, gitu ya, kepada dirimu, keluargamu, gerejamu, donga sahutamu, bangsamu, negaramu.
engkau teramat perlu. Sebab itu jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan hidupmu. Bahwa engkau luar biasa, berarti dan berguna bagi Tuhan. Itu deh. Itu. Jadi kalian masih muda, kami sebentar lagi mau pensiun. Tapi kami berjuang karena Tuhan memberikan panggilan kepadamu. Apa yang engkau nanti bisa kerjakan. Dalam Matius 25, ada satu lagi ya, Matius 25, kalau kalian baca, ternyata dalam Matius 25, bisa nanti kalian baca, Tuhan memberikan pekerjaan itu kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Jadi aku dikasih pendeta, aku berpikir bahwa aku bukan sembarangan jadi pendeta. Memang Tuhan sudah tunjuk aku, engkau jadi pendeta. Tapi kalau aku memberikan tugasmu sebagai pendeta, lakukan tahunanmu. Nah itu sampai, ini kan aku 2-3 tahun lagi akan pensiun. Nah aku tetap, jadi kalau artinya Amang Halomoan, Bang aku bantu ya, kasih sesi kepada Perguru Malua, Resort Temun, oke siap. Karena tahunanku juga memberikan kabar baik kepada setiap orang. Nah ini kan Tuhan yang memberikan. Jadi nunggai pasak debata tuganu pamu, apa yang menjadi pekerjaanmu. Sabarlah, ini waktu menggembleng. Ini waktu menempa. Sekolahmu dan pergurumu ini, waktu menempa engkau, bahwa engkau akan suatu saat ditugaskan Tuhan. Terimalah itu. Nanti akan ku terima itu. Nah seperti saya terima jadi pendeta, pendeta sudah menerima, ada guru, ada perengge-rengge. Jadi semuanya itu dalam Matius 25 dan 1 Korintus 12 diberikan Tuhan. Tetapi semuanya itu harus berakar, bertumbuh, harus berbuah. Berbuah dalam siapa? Ya mestinya dalam Kristus. Mengambil intisari dari Kristus, hidup di dalam Kristus, sarobang di barisan Tuhan ini, hidup di barisan Tuhan, berakar di dalam Tuhan untuk berbuah. Nah inilah dia. Ya. Nah jadi suatu saat nanti kalau engkau sudah diberikan waktu, sudah diberikan pekerjaan, talenta, diberikan ruang untuk berkarya, maka engkau harus bergerak cepat. Lau maho hato tibu maniganigahon, mengembangkan karyamu. Bangun pemuda-pemudi, tanggung jawabmu ke depan. Luar biasa. Jadi alang mendohodok kamu. Mendohodok kamu? Alah maledo? Nah bosan? Bentar lagi ya, kita tutup. Nah, kita mau makan ini. Bentar lagi ya. Nah, bentar lagi lah. Kita tutup. Udah lapar nih. Nah, sekali lagi menyampaikan kabar baik sesuai dengan talenta, sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Nah, sekali lagi gunakanlah kesempatan ini. Sekolahmu jangan sia-siakan, jangan abaikan. Perguru Malua ini. Sekali lagi, space, waktu, ruang bagimu untuk di tempat Tuhanmu menjadi teman sekerja Tuhan. Sekarang, esok, dan ke depan. Tetapi ingat, karena Dia yang memberi, maka kita harus bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Dia. Hiduplah dan menjadi berkat. Nah, satu yang terakhir kali pesan Paulus, mari kita sama-sama membaca ini. 1 Timotius 4 ayat 12, 1, 2 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena mau berat. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam sosial. Inilah pesan Paulus kepada orang muda seperti kalian. Ya. Inilah pesan Paulus dan pesan Tuhan, firman Tuhan kepada kalian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, walaupun engkau masih muda. Jangan dianggap rendah. Nggak boleh. Saya juga punya talenta yang diberikan Tuhan. Saya juga punya kemampuan yang diberikan Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Teladan. Jadi kadang-kadang khotbah adalah teladan kehidupan. Inilah yang lebih berarti. Kalau kami kan situ ada otakan asing kan khotbahnya dengan kata-kata.
Hamu wakadongan nahina holongan. Iya jami tadi hita. Itu khotbah kata-kata. Tetapi ini kalian diminta menjadi khotbah teladan kehidupan. Jadi teladan kehidupanmu menjadi khotbah bagi yang lain. Menjadi teladan dalam perkataan. Jadi di dua kata-kata nengatong kata-kata kasar, nggak boleh ya. Orang memang lesengi kata kasar. Weh jong apa kau? Ya, isi mah dang buis tidak. No, nah ai yorai kita 1 Timotius 4:12 kita dimarahi. Nggak bisa. Sama kawanmu juga. Aku matikan kau. Budak, nggak bisa gitu ya. Sopan, ya kan? Santun. Ya. Jadi ya. Nah, supaya kalian masuk ke surga seperti saya nanti. Kan saya kasihan nanti kalian ke neraka, aku ke surga. Nanti saya lihat gua mang apa yang hubinya lakonne, apa itu neraka. Apalagi kalian bilang nanti sama aku kalau aku di surga sendiri. Kalian kena api terbakar semua. Oh, pendeta Gultom, nijo aiki. Kasihan dong ya. Jangan. Tolong nggak bisa lagi. Udah titik penghabisan, titik terakhir. Boleh. Nah, sebab itu mari kita berjuang mumpung ini waktu kenosis, waktu apa? Waktu apa namanya? Anugerah. Waktu anugerah, kesempatan yang sempit, mari tetap jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Perkataanmu juga harus menjadi teladan. Perkataanmu juga harus menjadi sopan, teratur, santun, dan lain sebagainya. Nah, dalam tingkah lakumu, badoro tingkah lakum, orang narus diun, kan ya? Nah, kita diingatkan tingkah laku dalam kasihmu, apalagi unakola tudongamu haholongi, kasihmu jangan hanya kepada yang lain, tapi juga kasihi unakola tu pacar kasihan deh, itu kan? Mula pacarnya kasihi. Tapi pacar nih halat lagi kasih mana? Kan bisa kan? Yang bosan itu bisa. Kasihlah menjadi teladan bagi yang lain. Bisa saling mengasihi dengan yang lain, tapi jangan ambil yang sudah dikasihi orang. Kan ya orang itu tong salah. Nah, tapi saling mengasihi bisa juga ya. Tingkah lakumu, kasihmu, kesucianmu. Kesucian. Nah, biasanya kan kalau kita kan sudah majemuk di Siantar. Kami juga di Samosir hari itu sudah semakin majemuk, ya. Samosir sudah makin majemuk hari itu. Jadi banyak orang Barat, orang Cina, orang Tionghoa, orang Keling, semuanya ada di Samosir saat itu. Ya kan? Nah, ini kan pluralisme ini. Artinya kita tidak terikat lagi hanya kepada suku, tapi sudah menjadi bergabung dengan sesama suku, ras dan agama. Nah, kalau kita sudah berada di tempat ini, kita kan kelompok-kelompok minoritas. Jadi agama kita agama minoritas dengan yang lain. Nah, tetapi banyak juga orang luar yang datang ya untuk menikmati sesuka hatinya. Jadi dulu waktu di Samosir saya juga pernah mengkhotbahkan kepada pemuda, ya, mengingatkan kepada pemuda, hati-hati dengan tamu-tamu yang berkunjung. Karena kalau kalian dengar, banyak juga orang tua mempersembahkan burunya, anak-anaknya kepada para tamu. Ya kan? Nah, ini hati-hati ya. Jadi biasanya di kelompok di tempat-tempat yang sudah semakin majemuk, maka kian banyak orang datang berbondong-bondong untuk menikmati yang lain. Nah, oleh sebab itu firman ini menjadi teladan bagi kesucianmu. Dalam kesucianmu ini harus kita rawat bersama, harus kita jaga bersama. Ya? Jadi hati-hati dengan kemurnian, kesucian, karena engkau diberikan Tuhan Roh Kudus,
Roh yang diberikan Tuhan yang kau terima tadi kan Roh Kudus, maka engkau harus bertindak kudus sama seperti Kristus yang kudus. Udah ya? Jadi selamat adik-adik sekalian. Kita kembali ke awal bahwa di dalam tubuhmu ada roh, roh yang kudus. Dia hidup di dalam tubuhmu. Galatia 5:20, apakah ini berbuah? Atau apakah ini lari daripadamu? Apakah ini terbang daripadamu? Nah, ini akan engkau buktikan dalam kehidupanmu. Ini akan tetap menggema, memandu, memimpin engkau. Kalau engkau memberikan hidupmu kepada Roh Kudus, kepada Kristus di dalam hidupmu. Sehingga tingkah lakumu akan tetap dipandu. Akan tetap Tuhan menjadi petunjuk dalam segala tingkah lakumu. Nah, ini dia. Ini harus menjadi warna hidupmu. Ini harus menjadi budaya tingkah lakumu kemana saja pun engkau pergi. Jadi berkat, memberikan hidup bagi yang lain, berbuah bagi yang lain. Jangan egois. Jangan mau dirajai dan dikuasai oleh teknologi. Tapi tetaplah berakar di dalam Dia. Kristus akan memampukanmu, akan memampukan setiap orang. Apalagi engkau masih muda, engkau diharapkan menjadi teman sekerja dari Tuhan. Ya, nah oleh sebab itu selamat bersahabat dengan Tuhan kita. Selamat bersatu dengan Tuhan kita. Berakar di dalam Tuhan kita, bertumbuh di dalam Tuhan kita, sehingga engkau memperoleh buah yang lebih baik bagaimana yang diharapkan Tuhan kita. Nah, seperti itu sesi kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang mengerti, kurang jelas, ada pertanyaan, maka saya akan berikan kesempatan. Berapa jam lagi nih? Setengah jam lagi. Ayo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akan bertanya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang terakhir. Ada? Ya, pertanyaan pertama. Apa yang bisa kalian petik dari pelajaran kita hari ini? Nah, itu. Apa yang bisa kalian petik dari pelajaran kita hari ini? Ini satu-satu ya. Saya akan tanya dulu semua supaya bergiliran ya. Apa yang bisa kalian dapat dari pelajaran kita saat ini? Kesimpulan. Semua satu-satu ya, yang bisa saya dapat dari pelajaran saat ini, ini. Nah, kita secara bergiliran ya. Apakah pembelajaran kita saat ini bisa kalian terima atau tidak? Ini akan bisa terlihat dari jawabanmu, responmu kepada pelajaran ini. Untuk kita semua aplaus.